Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Samsudin di channel Udin Nulis. Di sini tempat kita akan belajar desain dan pemrograman web. Kali ini merupakan bagian kedua dari playlist Bootstrap 5. Kita akan membahas tentang navbar atau navigation bar. Apa itu navigation bar? Kita tahu bahwa setiap website itu pasti hampir semuanya itu memiliki navigation bar ya, karena dengan navigation bar pengunjung bisa dengan mudah melihat menu apa saja yang ada disajikan di sebuah website dan mereka bisa langsung masuk di masing-masing menu yang diinginkan. Nah, untuk membuat navigation bar di Bootstrap, maka kita harus siapkan dulu Bootstrapnya. Nah, oke, di sini kita sudah buka web Bootstrap ya. Ini getbootstrap.com. Sudah kita bahas kemarin. Di sini kita masuk ke dokumentasi atau dokumen. Kemudian kita ketikkan navbar, navigation bar. Apa itu navbar ya? Seperti ini ya navbar ya. Navbar adalah ini. Di sini yang Anda butuhkan sebelum memulai menggunakan navbar, yang pertama ini ada kelas navbar, yang mana navbar ini bisa di-expand dari small, medium, large, extra large, dan double XL gitu ya. Oke, kita langsung saja pilih. Kalau misalkan di sini ada navbar macam-macam ya, sudah disediakan di Bootstrap. Tinggal kita copy saja, kemudian nanti kita coba kostumasi. Oke, yang pertama contohnya seperti ini. Ada navbar dengan brandnya. Ini adalah brand, kemudian ini linknya, dan ini adalah inputan untuk mencari konten yang ada di website. Atau ini hanya teks saja. Kita coba, atau ini kalau kita ingin menggunakan image, kita juga bisa gunakan ini di navbar, menggunakan image search, kemudian lebarnya disetting, tingginya disetting. Karena ini image untuk logo maka kecil ya, 30. Atau image and text. Nah, ini contohnya sudah ada semua di sini. Kita bisa ambil mana ya? Misalkan oke, ini aja ya. Kita ambil contoh ini misalkan. Ini saya copy. Oke. Kemudian kita masuk ke kode editor kita, kemudian kita masuk ke project belajar Bootstrap ya, latihan 2, atau kita buat file baru aja, latihan 2 navbar underscore ya. Sebenarnya spasi juga boleh sih, tapi saya nggak biasa. Oke, kita spasi aja. Ini ya, latihan 2 navbar.html. Oke, latihan 2. Di sini kita kopas saja dari latihan 1 kemarin. Sebenarnya sama sih. Tinggal yang perlu di copy ini ya, link dan ini ya. Ini kita kopas saja karena tidak banyak berubah. Kemudian pada pilihan body kita hapus ya kontennya, kita copy yang ada di sini. Kita copy. Kemudian kita paste di sini, paste, kemudian di save. Klik kanan, open in default browser. Ini secara default nggak ada ya, tapi kalau Anda install ini extension yang ada di sini, maka nanti Anda bisa gunakan itu. Jadi ini namanya ekstensinya open in browser. Ketik aja di sini open in browser. Nanti ini tr ya, ini karena saya sudah install ini. Seperti itu. Jadi memudahkan, tidak perlu buka filenya, tinggal klik kanan open in default browser. Nah, sudah jadi. Navigation bar sudah jadi. Ini adalah logonya, kemudian ini menunya yang ada di sini. Oke, sekarang kita belajar kostumasinya. Yang pertama adalah
logo. Misalkan saya ingin menambahkan logo, gambar logo. Bagaimana? Kita bisa kembali ke sini. Di sini ada href image ya, kita copy aja. Kita copy aja. Image ya. Copy image-nya saja. Oke. Kemudian copy. Dia masuk di dalam A ya, href ya. Oke, di sini ada href ya kan. Nah, menjadi bagian dari anchor ya atau link, kita paste di sini. Paste. Kemudian save. Open in default browser. Nah, sudah muncul tapi nggak muncul ya. Kenapa? Karena linknya masih salah. Ini karena search doc ya. Oke, mungkin sekalian saja kita bisa tambahkan itu. Kita buat dulu folder di sini. Di bagian dari aset ada img ya, kemarin kita buat tapi masih kosong, belum ada isinya. Kita bisa masuk refill in file explorer seperti ini. Nah, di sini kosong. Kita buka pictures, kemudian misalkan saya nemu icon ini ya. Icon ini misalkan. Dan kita paste di sini. Oke, icon.png ya. Nah, setelah itu di search kita ganti. Searchnya asset, image, icon. Save. Kita buka, kita refresh. Selesai. Nih muncul ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Misalkan saya ingin menambahkan atau mengganti ini tulisan ini, menu yang ada di sini menjadi yang lain gitu ya. Navbar kita bisa ganti navbar. Href navbar kita misalkan ganti menjadi Budi Nulis misalkan. Kemudian pada pilihan menunya di sini ada home, fitur kita ganti menjadi about misalkan. Pricing kita ganti menjadi project misalkan. Kemudian ini kontak. Oh ya, ini disable ini sebenarnya salah satu kelas ya. Jadi kalau yang ini ada home ini aktif, maka nanti hasilnya akan lebih terang dari yang lain. Kemudian disable warnanya jadi seperti ini. Nah, ini akan berguna kalau kita nanti sudah linkkan atau kita gunakan menggunakan PHP atau framework PHP ya. Maka ini akan berguna. Tapi sementara kita fokus di navbar saja. Pada desainnya ini belum digunakan. Ini bisa dihapus. Disable-nya bisa dihapus. Maka nanti akan seperti temannya yang lain. Nah, oke, sudah berubah. Ini kalau aktif, ini about diklik dia akan aktif kalau sudah diaktifkan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga gimana? Misalkan saya ingin mengganti atau ini biar pindah ke paling kanan misalkan. Maka kita buka di sini. Kita buka di navbar bootstrap-nya. Di sini ada utilities, kemudian ada ini ya, spacing ya. Margin spacing ini bisa dibaca nanti. Jadi kalau di bootstrap ini kita bisa langsung gunakan namanya margin ya. Ini ada pilihannya margin, ada M kemudian T, MS, ME, MX seperti itu. Kita coba saja langsung. Jadi kalau mau misalkan MT berarti dia adalah margin top atau padding top. Kalau P berarti P ya. PT berarti gitu ya. Atau misalkan bottom berarti pakai B berarti MB, atau kalau padding berarti PB semacam itu. Kemudian minus apa? Bisa di sini ada beberapa pilihan 0 sampai auto. Kita coba sekarang di sini karena yang akan dipindah itu adalah halaman
ini ya, satu grup ya, satu grup UL ya, atau unordered list, maka kita tambahkan di sini margin left auto. Margin left auto ini artinya dia akan dimulai dari kiri. Kita refresh. Kita coba lagi. Margin left auto, bener ya? Jangan-jangan berubah sekarang. Oke. MS ya, start, sorry. Kok ML sih? MS start auto, kita refresh. Nah, bener ya. Sudah lari ke paling kanan. Seperti ini. Ini kalau mau diganti, kita mau tambahkan menu juga bisa. Contoh bisa dibuka di sini nanti di navbar. Kemudian terakhir, bagaimana saya mau mengatur lebar? Nanti kita belajar kontainer ya di video selanjutnya. Untuk mengatur lebarnya bisa kita tambahkan kontainer di bagian atas sebelum navbar, maka dia akan tidak lebar. Tapi kita ganti warnanya dulu aja. Bagaimana mengganti warna? Di sini di bagian navbar ini ada dua, ini yang bisa diperhatikan di sini, navbar light dan BG light. BG light ini kalau saya ganti menjadi dark, ini bisa warnanya bisa macam-macam ya. Saya bagi dua seperti ini saja. Oke. Nah, ini kalau saya refresh, dia menjadi gelap. Nah, ini navbarnya gelap. Sementara navbar light ini memberitahu bahwa websitenya itu menggunakan teksnya adalah gelap gitu ya. Navbar light, BG dark. Ini berarti kalau kita ganti menjadi dark ya. Navbarnya dark. Ini websitenya berarti gelap. Maka kalau kita refresh, nah teksnya menjadi terang. Ini jadi untuk memberitahu website bahwa websitenya gelap gitu. Kalau websitenya gelap, otomatis teksnya akan menyesuaikan. Teksnya ganti terang. Karena backgroundnya kita ganti dark. Kita mau ganti warna menjadi misalkan warning misalkan. Warning itu warna kuning ya. Warning, warna kuning. Enggak gitu juga sih. Nah, jadi ini bukan kuning, ini orange ya. Kalau orange berarti websitenya terang. Kita ganti. Websitenya terang. Berarti pakai terang. Kita refresh. Teksnya biar jadi gelap. Seperti itu. Terus apalagi? Mungkin itu saja. Cukup ya. Kita bahas navbar untuk video selanjutnya. Saya akhiri cukup sekian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.